Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandungnya Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya pasti berlakunya santun dan kesetiaannya terhadap Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam membela orang yang tertindas, kaum Bani Israel yang tertindas. Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk mencari Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun diserahi untuk menjaga kaumnya. Akan tetapi Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Musa alaihissalam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, Kamu telah menganggapku lemah dan hampir saja membunuhku. Janganlah engkau mempermalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau menjadikan aku sebagai orang yang zalim." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Putri Fadia dari kelas 4C. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub contoh nabi yang kesabarannya patut diteladani umat Islam. Kisah Nabi Ayub dikisahkan dalam tafsir Al-Bidayah wa An-Nihayah dan tafsir Al-Baghawi. Nabi Ayub orang yang sangat kaya raya dengan harta yang berlimpah, mulai dari sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga masih ada area tanah yang sangat luas dan tidak ada yang bisa menyayanginya. Selain itu, Nabi Ayub juga sangat menyayangi fakir miskin. Nabi Ayub selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Satu hari datanglah ujian dari Nabi Ayub. Ditimpa penyakit kusta serta musibah yang membuat harta benda anaknya hilang. Akibatnya semua orang menjauhinya. Namun istri Nabi Ayub selalu sabar. Tapi suatu hari istrinya merasa lelah dan tidak sabar, akhirnya memperkerjakan orang untuk mengurus Nabi Ayub alaihissalam. Setelah 18 tahun diuji, akhirnya Nabi Ayub mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mandi dan minum air yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan Nabi Ayub alaihissalam pun menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
istri, anaknya, serta hartanya yang berlimpah. Kembali ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Ayub alaihi salam yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas. Beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan. Suka menolong fakir, miskin, yatim, piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub pernah mendapat ujian dari Allah. Hartanya yang banyak sehingga dia jatuh miskin. Walaupun miskin, dia tidak mengemis, imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kebalikannya pun manusia karena Allah. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan pilihan bagi manusia yang memang Allah berikut. Kami akan memberikan dan kebaikan sebagai sebabnya yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepadanya Nabi Ayub baik atau ketika senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur bahwa ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang sedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah. Kemudian Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit, bisu, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke padang pasir dari kemarahannya. Kedua karena takut kekurangan. Setelah itu putra putrinya meninggal dunia. Setelah itu musibah diri mengganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa bersyukur dan memuji Allah. Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub dikabulkan oleh firman Allah Quran surat Al-Anbiya ayat 21-28. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami langsungkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarga mamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Saya dari Kesempatan. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Beliau adalah nabi yang kaya raya yang memiliki banyak anak dan harta benda serta pemurah pada fakir miskin dan membantu anak yatim. Dia juga terkenal sebagai seorang yang tabah dan sabar. Walaupun Nabi Ayub alaihissalam kaya raya, akan tetapi beliau tetap teguh
beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya setan ingin menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar lemah imannya. Beliau mula-mula mendapat cobaan dengan musnahnya harta beliau hingga jadi miskin. Namun beliau tetap tabah. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan lagi dengan meninggalnya putra-putra beliau. Dan beliau pun tetap tabah menghadapi cobaan ini. Kerabat dan sanak keluarga menjauhi beliau. Begitu juga karena digoda setan. Istri beliau yang bernama Raka meninggalkan beliau pula dalam keadaan sakit berat. Dalam keadaan sakit itu, beliau berniat akan memukul istri beliau sembuh nanti. Dan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam dapat sembuh lagi seperti sedia kala. Istri beliau datang pula dan beliau akan melaksanakan janji untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali. Lalu beliau mengumpulkan lidi sebanyak 100 juta dan memukulnya kepada istri beliau sekaligus dan pelan. Nabi Ayub alaihissalam tidak memukul istrinya berturut-turut, tetapi memukulnya sekaligus dengan 100 kali. Istri beliau sebenarnya wanita yang baik dan taat. Dia berbuat demikian karena digoda setan. Selanjutnya, mereka hidup dengan umat mereka dengan aman dan damai serta mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zulkifli alaihissalam sebenarnya ia bernama Basyar yang berarti orang sabar sejak kecil. Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah berbohong dengan semua janji yang diucapkannya. Beliau selalu menepati apa yang telah ia janjikan sehingga membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya sangat senang dengannya. Saat beliau mendapat cobaan yang diberikan Allah Ta'ala tidak pernah sedikit pun mengeluh. Nabi Zulkifli malah lebih memberkati dirinya dengan penuh iman dan takwa hanya kepada Allah. Nabi Zulkifli telah diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 85-86. Demikian cerita kisah mukjizat Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga dari cerita kisah Nabi Zulkifli dapat diambil hikmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilaku yang santun dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Firaun. Kesetiaannya Nabi Harun diabadikan di dalam Al-Quran surah Taha ayat 47. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela kaum yang tertindas. Selanjutnya kaum Bani Israel berhasil mereka selamatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi Bani Israel selama 40 hari untuk beribadah di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserahkan untuk menjaga kaumnya, akan tetapi setelah Nabi Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala. Nabi Musa pun marah, lalu ia bergegas menemui kakaknya Harun alaihissalam, lalu memegang dan menarik rambutnya. Harun pun berkata, "Wahai anak ibuku, kau menganggap aku lemah. Hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau memalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku orang zalim." Dan Nabi Musa pun sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, "Isi teman-temanku yang soleh dan solehah." Keteladanan Nabi Harun alaihissalam yang dapat kita contoh antara lain adalah sabar, sopan santun, memegang teguh agamanya, dan setia membantu saudaranya. Hanya itulah yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf ada kesalahan tentang cerita ini dalam kisah ini. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Aulia, kelas 4. Saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Di saat itu Raja Fir'aun memerintahkan semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena mimpinya mengisyaratkan akan lahir bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Allah menurunkan ilham kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Bayi Musa ditemukan oleh Asia, istri Raja Fir'aun, dan dibesarkan di istana. Ibunya Musa yang menyusui dan mengasuh Musa hingga besar. Dewasa, Nabi Musa keluar istana karena diberitahu besar-pembesar berencana untuk membunuhnya. Sampai di negeri Madyan, Nabi Musa bertemu dengan 2 orang gadis, anaknya Nabi Syuaib. Nabi Musa menikah dengan salah satu anak Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Musa diberi 2 mukjizat oleh Allah, tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa mengeluarkan cahaya. Kedua mukjizat itu digunakan untuk melawan Raja Fir'aun dan tukang sihirnya. Nabi Musa mengingatkan Raja Fir'aun untuk tidak berbuat dosa, tetapi Raja Fir'aun dan tukang sihirnya tetap melawan dan menyerang Nabi Musa dengan tali-tali yang berubah menjadi ular. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya dan langsung berubah menjadi ular besar yang langsung melahap semua ular
ular-ular yang menyerang Nabi Musa. Lalu tukang sihirnya langsung bersujud kepada Tuhan dan beriman kepada Nabi Musa. Demikian pula Asia, istri Raja Fir'aun, juga beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dan pengikutnya melarikan diri dari kota Mesir. Raja Fir'aun terus mengejar Nabi Musa hingga sampai ke tepi Laut Merah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, dan Laut Merah pun terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari melewati jalan yang terbentang hingga ke seberang Laut Merah dengan selamat. Raja Fir'aun dan tentaranya terus mengejar, tetapi Allah mengembalikan Laut Merah seperti semula dan Raja Fir'aun dan tentaranya pun tenggelam ditelan oleh Laut Merah. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang durhaka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ayub juga orang yang kaya raya. Dia mempunyai ladang yang banyak. Sama dia mempunyai juga peternakan. Dia baik, dermawan. Dia sering ngasih ke fakir miskin dan yatim piatu dan orang yang kesulitan. Nabi Ayub dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih cobaan tanaman dan sawah-sawahnya kena hama tanaman, dan hewan-hewannya kena penyakit, dan hewannya dua anak-anaknya pada meninggal dunia. Dan ketiga, Nabi Ayub dikasih cobaan menjadi miskin. Nabi Ayub 4. Nabi Ayub menderita gatal-gatal dan bisulan, dan dia diusir dari rumahnya ke padang pasir. Di padang pasir selama 18 tahun. Beliau di sana bertinggal di sana bersama istrinya, dan ia meminta pertolongan kepada Allah supaya penyakitnya cepat sembuh. Nah, diberilah oleh Allah, dan dia disuruh oleh Allah meminjakkan kakinya ke tanah seperti ini, dan keluarlah dari dalam tanah air yang disuruh buat dia minum, dan mandikan, membasuh luka-lukanya semua. Dan masyarakat yang di sana mendengar Nabi Ayub
sudah sembuh. Masyarakat yang di sana mendatangilah Nabi Ayub. Sekianlah cerita dari Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Saya dari kelas 4C. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas. Beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis imannya, tidak goyah. Karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya kuat. Setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya atau ketika miskin. Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur bahkan ketika ia jatuh miskin. Harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Surat dari kelas 4C. Saya ingin menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kalau anak dari Nabi Yusuf. Masa kecil Nabi Yusuf sebenarnya dia menolong baik dan melalui orang yang sabar. Sejak kecil dia tidak pernah menolong dan memberi kepada masyarakat. Dia saat beliau mendapatkan cobaan yang diberikan Allah, tidak pernah ia sedikit pun mengeluh. Nabi Zulkifli malah lebih mendekatkan dirinya dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Allah. Kisah kesabaran yang dimiliki Nabi Zulkifli yang berikan. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25 dan 26. Pada usia dewasa ada sebuah raja yang merupakan pemimpin melakukan kesabaran untuk mencari penggantinya, dan raja yang memenuhi persyaratan tersebut. Syaratnya diberikan untuk penggantinya yaitu meminum yang sedikit, puasa pada siang hari, beribadah di malam hari. Akhirnya sang raja pun membaca menjadi penggantinya. Kita juga membaca menjadi menjadi sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya ingin berpidato tentang Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang lahir di zaman Raja Firaun. Nabi Musa adalah salah satu utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Firaun. Salah satu mukjizat dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemampuannya membelah laut sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat dari kerajaan pasukan Firaun. Sabaran serta kesedihan hati Nabi
kata ulul atau ulil adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufadul Karnain, kelas 4C. Saya akan pidato tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang lahir pada zaman kerajaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam mendapat mukjizat berupa tongkat yang bisa menjadi ular. Dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat membelah Laut Merah yang menenggelamkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka tenggelam di Laut Merah. Kita tidak boleh sombong kepada teman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka sifat sombong. Mari teman-teman, kita dapat mengambil kisah Nabi dari Nabi Musa alaihissalam untuk kita teladani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuna Rizkia, kelas 4D. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Pada suatu hari Raja Fir'aun bermimpi akan ada seorang anak laki-laki yang menghancurkan kerajaannya. Lalu ia memerintahkan membunuh semua anak laki-laki pada saat itu. Pada saat itulah Nabi Musa dilahirkan. Ibu Musa merasa ketakutan sehingga Allah memerintahkan untuk menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Ratu Asia menemukan bayi Musa dan membawanya ke Raja Fir'aun, sehingga Musa pun tinggal di istana layaknya seorang putra raja. Saat dewasa, Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya menyembah Allah. Akhirnya Raja Fir'aun pun murka dan memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap Nabi Musa beserta pengikutnya. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan kaumnya meninggalkan Mesir. Ketika Nabi Musa dan kaumnya ada di tepi laut, Allah memerintahkan Nabi Musa memukul tongkatnya 3 kali di Laut Merah. Seketika laut pun terbelah menjadi 2. Nabi Musa dan kaumnya melewati laut tersebut. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya tiba di tepi laut, ia menghentakkan kembali tongkatnya sehingga laut kembali seperti semula. Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah sehingga mereka semua binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya, fasih perilakunya, santun dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Musa alaihissalam ketika menemui Firaun. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk mendapat wahyu Allah SWT di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserahi menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Musa kembali melihat kaumnya menyembah berhala atau patung, Nabi Musa AS pun marah kepada Harun. Sampai akhirnya
Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Temi Maulana, saya kelas 4. Saya akan menceritakan kisah Nabi Zulkifli AS. Dalam kisah Nabi Zulkifli AS merupakan anak dari Nabi Ayub AS Rahman yang berarti beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim AS. Beliau diangkat menjadi nabi dan Allah setelah kenabian ayahnya Nabi Ayub AS. Di saat beliau mendapatkan cobaan yang diberikan oleh tidak karena dia wabarakatuh. Nama saya Raka Bansurullah, kelas 4C. Saya akan ceritakan tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Nama asli Zulkifli adalah Basar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mulai dipanggil Zulkifli ketika suatu hari yang raja sedang mencari pengantinanlah menyerahkan kekuasaan kepada raja yang mau bertanggung jawab menjagakan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan menjalan-jalan pada malam hari?" Marah-marah akan memanggil seorang raja. Sangat dua ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Basar Zulkifli, mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sangat tegas Nabi Zulkifli berulang-ulang." Sang raja bertanya kepada rakyatnya, namun siapa tidak ada yang berjawab selain sang pemuda tadi. Terpilih Basar mengunggah tingkat sang raja dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang tanggung jawab, memegang janji. Dan ikatlah Ismail dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan neraka ke dalam rahmat. Nabi Zulkifli memilihkan Trump dengan baik. Beliau sangat mematikan urusan rakyatnya, urusan dirinya dan
sebagaimana sang raja digunakan oleh seluruh umat Islam, baik saat orang lain. Berikutnya Nabi Zulkifli alaihissalam tentang kesabaran yang terbiaran telah dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatnya lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Badar Zulkifli, mengangkat tangan kanannya dan berkata, hamba sangat tergas Nabi Zulkifli berulang-ulang. Sang raja bertanya kepada rakyatnya, namun siapa tidak ada yang berjawab selain sang pemuda tadi. Terpilih Badar mengunggah tingkat sang raja dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang tanggung jawab, memegang janji. Dan ikatlah Ismail dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat. Nabi Zulkifli memilihkan Islam dengan baik. Beliau sangat mematikan urusan rakyatnya, urusan dirinya dan rakyatnya, berupaya di siang hari, sabar dan jalan di malam hari. Sang raja tak pernah marah-marah. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli, sebagaimana sang raja digunakan oleh seluruh umat Islam, baik saat orang lain. Berikutnya Nabi Zulkifli alaihissalam tentang kesabaran yang terbiaran telah dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihi salam. Tutur katanya fasih, perilaku santun dan kesetiaan kepada Nabi Musa alaihi salam sangat besar. Nabi Harun alaihi salam selalu mendampingi Musa alaihi salam ketika menemui Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Nabi Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserahi menjaga kaumnya, akan tetapi setelah Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya
menyembah berhala patung. Musa alaihissalam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciara Rizky Putri, kelas 4C. Saya ingin menceritakan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir pada zaman Raja Fir'aun. Pada zaman itu Fir'aun memerintahkan setiap ada bayi laki-laki yang lahir harus segera dibunuh. Fir'aun percaya akan ada laki-laki yang akan membinasakan kekuasaannya. Tapi dengan izin dari Allah, Nabi Musa selamat dan diangkat anak oleh istri Fir'aun. Nabi Musa seorang yang suka meneklok. Raja Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir dan memerintahkan untuk membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tongkat dan tangan yang bisa mengeluarkan cahaya. Fir'aun memerintahkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke Lautan Merah. Pada saat itu juga Allah menunjukkan kekuasaannya lewat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dipukullah tongkat Nabi Musa ke laut. Seketika itu laut terbelah dan Nabi Musa beserta pengikutnya bisa lewat di dalamnya. Setelah Nabi Musa sampai di seberang, seketika itu juga Allah menyatukan kembali laut itu dan tenggelamlah Fir'aun beserta tentaranya. Sedikit cerita dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan guru yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi. Hari ini saya Al-Fatih Ahmad Rabani kelas 4C SDN Cikaret 1 akan menceritakan tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Harun juga mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Israel pada zaman kekuasaan Raja Fir'aun. Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa tersebut memang terkenal sangat kejam, bahkan disebut-sebut sebagai seburuk-buruk manusia karena mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Suatu ketika Nabi Musa mengadu kepada Allah tentang kekakuan lidahnya, karena sesungguhnya lidah Nabi Musa tidak dapat berbicara fasih dan banyak. Nabi Musa akhirnya meminta Allah agar ia dibantu oleh saudaranya Nabi Harun dalam menyampaikan berbagai macam dakwahnya. Atas permintaan Nabi Musa itulah akhirnya Harun mendapat wahyu dari Allah dan kemudiannya memulai dakwah bersama-sama. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya sayangi. Sekian pidato dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Kasih, kelas 4C, ingin berpidato kisah Nabi Musa. Selamat mendengarkan pidato saya. Pada suatu hari, Raja Fir'aun pernah bermimpi. Mimpinya itu membuat Raja Fir'aun gelisah. Raja Fir'aun pun langsung menceritakan mimpinya itu kepada ahli sihirnya. Ahli sihirnya pun berkata
bahwa akan ada seorang bayi laki-laki yang akan membinasakan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun seketika langsung murka dan marah. Lalu ia memerintahkan kepada seluruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di kerajaannya. Seketika bayi Musa pun lahir. Ibu Nabi Musa pun sangat gelisah dan panik karena Raja Fir'aun memerintahkan kepada seluruh ibu yang melahirkan bayi laki-laki harus membunuh bayinya sendiri. Lalu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada ibu Nabi Musa untuk membuang Nabi Musa ke Sungai Nil. Ibu Nabi Musa pun langsung membuat peti dan memasukkan Nabi Musa ke dalam peti itu. Lalu peti itu pun dibuang oleh ibu Nabi Musa ke Sungai Nil. Peti itu pun sampai di kerajaan. Aisyah, istri Raja Fir'aun yang sedang duduk di dekat sungai pun melihat peti itu. Aisyah pun langsung menghampiri peti itu dan membukanya. Aisyah pun sangat senang dan kaget karena melihat di dalam peti itu ada seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Aisyah pun langsung membawa bayi laki-laki itu ke hadapan suaminya, yaitu Raja Fir'aun. Aisyah pun langsung memberitahu kepada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun bertanya, siapakah bayi laki-laki siapakah itu, wahai istriku? Aisyah pun menjawab, bayi laki-laki ini aku temukan di dekat sungai. Dan bolehkah aku merawat bayi laki-laki ini? Raja Fir'aun pun menyetujuinya dan melupakan semua mimpi-mimpinya dan perkataan ahli sihirnya. Lalu Nabi Musa pun hidup layaknya seorang putra raja. Tetapi ketika Nabi Musa sudah besar, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak Raja Fir'aun dan pengikut-pengikutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun ketika langsung marah kepada Nabi Musa. Raja Fir'aun pun memerintahkan ke seluruh bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya pun lari. Tibalah Nabi Musa dan pengikutnya di tepi laut. Karena melihat Raja Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya sebanyak 3 kali. Seketika lautan itu terbelah menjadi 2. Lalu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya pun menyeberangi lautan itu. Saat Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya itu sampai di seberang, seketika Allah mengembalikan laut itu. Dan akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya pun mati di lautan itu. Selesai.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 4C. Nama saya mau berpidato tentang Nabi Musa. Kisah Nabi Adam Nabi Musa dan Nabi lainnya juga sering diulang dalam Al-Quran. Namun dalam setiap pengulangan ada sisi tertentu yang ditenangkan dalam ada yang hafal digabungkan baik kegiatan kalau membatasi dengan demikian meski terkadang Al-Quran terkesan memiliki pengulangan namun tidak makna dan kandungannya tidak terulang sia-sia sebagai yang keberkerayaan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mendidik, maka terkadang perlu ada peluangan aktivitasnya sama seperti seorang guru yang mengajarkan kita sesuatu kepada. Untuk itu adalah pembahasan ini melihat kesananya dan dia mengulangi kisah Nabi Musa di Al-Quran ditinjau dari aspek istimewa dari hasil ayat-ayat Al-Quran yang melihat kisah Nabi Musa. Al-Quran sering mengulangi cerita tokoh-tokoh kisah umat dalam beberapa surah dengan menggunakan gaya bahasanya termasuk kisah Nabi Musa. Contoh tentang urusan Nabi Musa kepada Fir'aun disebutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, terutama iman dan Islam. Semoga kita mendapat syafaat kelak di akhir zaman. Dari Nabi Muhammad SAW kelak di akhir zaman. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang tersebut dalam Al-Quran, salah satunya adalah Nabi Yakub AS. Nabi Yakub adalah seorang nabi yang mengemban tugas untuk memperingatkan kepada manusia waktu itu di negeri Kan'an untuk mengajak manusia mengenal Tuhannya dan memiliki tujuan akhir hidup dengan Tuhannya. Nabi Yakub mempunyai sikap terpuji, yaitu pandai bersyukur dan dermawan. Pada suatu malam, mimpi ditemui seorang malaikat bahwa Nabi Yakub kelak akan dianugerahi keturunan penerus para nabi dan raja. Terbukti bahwa akhirnya keturunan Nabi Yakub ada yang menjadi nabi sekaligus menjadi seseorang raja, yang Nabi Sulaiman diantaranya. Keturunan Nabi Yakub adalah dari bangsa Israel adalah Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Ilyasa AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Zakaria AS, dan Nabi Yunus AS, dan Nabi Isa AS. Intinya adalah dari kisah Nabi Yakub ini adalah sikap terpujinya yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendoakan segala kebaikan padanya. Terbuat dermawan kepada sesama manusia adalah sikap terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersyukur atas segala nikmat. Demikianlah, semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah Nabi Yakub. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harun alaihissalam itu adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Firaun. Bahkan kesetiaan Nabi Harun ini diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Taha ayat ke-47. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Allah di puncak gunung Sinai. Ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Putri dari kelas 4C. Hari ini tidak bisa lepas dari kisah Nabi Musa, karena ia adalah juru bicara Nabi Musa ketika menghadapi Firaun ataupun umat Nabi Musa sendiri. Kisahnya dimulai ketika Nabi Musa berhasil membawa umatnya keluar dari Mesir dan selamat dari kejaran Firaun yang ingin membunuh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Hussein. Saya ingin bercerita dengan kisah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi nabi di tahun 1460 sebelum Masehi. Allah Subhanahu wa taala mengutus dia kepada kaum Amoria yang kala itu menetap di kota Damaskus. Zulkifli adalah anak dari Nabi Ayub. Ia sosok yang soleh dan tekun dalam beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam sebenarnya bernama Bashar, yang berarti orang yang sabar. Sejak kecil Nabi Zulkifli tidak pernah berbohong dan dengan semua janji yang telah dia ucapkan. Selain dikenal sebagai Nabi, Zulkifli juga menduduki posisi sebagai raja yang memimpin negeri Rom yang sebelumnya dipimpin oleh Nabi Ilyas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ramadan, kelas 4C. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa membelah Laut Merah dan kemenangannya membinasakan Firaun. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Firaun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan. Sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari kejaran pasukan Firaun. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi raja zalim ini menjadikan beliau termasuk nabi dan rasul. Ulul Asmi. Kata Ulul Asmi berasal dari dua kata, yakni ulul dan asmi. Arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki, sedangkan asmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Fidai, Muhammad Fadli Fidai, dan saya kelas 4C. Saya ingin menceritakan Nabi Ayub. Nabi Ayub keturunan Nabi
yang sangat kaya raya. Ia mempunyai ternak yang banyak. Walaupun dirinya punya ternak yang luas, ia tidak sombong. Dan ia selalu membantu fakir miskin dan yatim piatu dan orang yang membutuhkan. Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah menjadi orang miskin. Walaupun dirinya miskin, ia tidak pernah mengemis dan dirinya dan imannya tidak goyah. Dan ia tidak bisa digoda dengan setan karena imannya sangat kuat. Walaupun dirinya miskin, ia sering bersedekah karena ia yakin orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya cintai teman-teman semua yang di kelas 4C. Disebutkan bahwa Zulkifli itu nama aslinya adalah Bashar. Ia putra Nabi Ayub dengan istrinya Rahma. Ia hidup di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang arif bijaksana. Raja itu tekun mengumpulkan rakyatnya dan berkata, siapa yang sanggup berlaku sabar jika malam, mendirikan sholat jika siang melakukan puasa, tidak seorang pun yang berani menyatakan kesanggupan. Akhirnya anak muda bernama Bashar yang mengucapkan tangan dan berkata sanggup. Sejak saat itu ia memanggilnya Zulkifli, artinya sanggup. Zulkifli kemudian jadi raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, serta salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, salah seorang nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran, banyak mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam kondisi apapun, seperti kisah Nabi Ayub, seorang yang kaya raya serta mempunyai banyak anak, dan terpandang Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah. Demikian pula ketika Nabi Ayub alaihissalam dicoba oleh segala penderitaan, dimulai dari matinya kehilangan harta bendanya, hewan ternaknya, dan tanaman mati. Lalu disusul kehilangan semua anaknya, serta cobaan penyakit yang tak kunjung sembuh. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam diusir oleh keluarganya. Nabi Ayub sampai jatuh miskin, tetapi Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya yang bernama Rahma selalu bersabar dan tawakal sampai karena ia menganggap bahwa itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, Allah mengembalikan semua yang Nabi Ayub punya. Demikianlah kisah Nabi Ayub.
bisa menginspirasi kita agar selalu berusaha dan tak putus asa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi